Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat, dimanapun anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Beberapa bulan belakangan ya, terdengar kabar bahwa salah satu BUMN yang sangat kuat ya, yang bergerak di bidang gas dan perminyakan, yaitu Pertamina, ada sebuah kabar yang kurang mengenakan, di mana salah satu petingginya ternyata diketahui korupsi hingga beribu-ribu triliun, bahkan sampai kuadriliun begitu. Dan ini tentunya merupakan hal yang sangat mengecewakan ya, terutama untuk warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Karena yang namanya gas dan juga bahan bakar minyak itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat ya. Dan sampai saat ini pun kita selaku warga Indonesia ya masih menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. Bahkan terdengar kabar bahwa Pertamina ya dengan sengaja mengoplos Pertamax ya dengan bahan-bahan yang tidak seharusnya. Entah itu benar atau tidak, tetapi yang jelas saat ini Pertamina jelek di mata masyarakat Indonesia. Tetapi terlepas dari itu, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Dan tentunya Pertamina bisa membuat hal yang seharusnya bisa membuat lebih baik lah, karena Pertamina ini jika dibandingkan dengan Petronas ya yang ada di negara tetangga kita, itu ternyata lebih tua daripada Petronas. Saya sempat membahas video ini di beberapa video saya yang lalu, mengapa Petronas dan Pertamina itu gapnya sangat jauh, padahal lebih dulu Pertamina daripada Petronas. Nah, di video kali ini kita akan lebih membahas lagi tentang industri perminyakan yang ada di Indonesia. Tentunya bukan BUMN milik Indonesia, tetapi ada sesuatu ya, ternyata ada beberapa minyak juga, ada perusahaan minyak juga yang ada di Indonesia yang tentunya saat ini masyarakat lebih percaya kepada asing daripada Indonesia. Ya, lagi-lagi karena kasusnya adalah korupsi dan dioplos dan segala macam. Yang akan kita bahas saat ini adalah Shell. Tentu bagi Anda yang tinggal di perkotaan sudah pasti tahu apa itu Shell dan kenapa Shell itu lebih diminati daripada Petronas ataupun Castrol dan lain sebagainya. Ini yang akan kita coba kaji. Ayo kita memakai BBM yang benar. Putar dulu intronya. Bahan bakar minyak atau disingkat dengan BBM adalah bahan bakar yang berbasis fosil. Kemudian bahan bakar ini adalah bahan bakar yang menyuplai hampir di seluruh perindustrian di berbagai macam sektor. Dan tentunya masyarakat modern hingga saat ini masih belum bisa move on dari bahan bakar berbasis fosil ini. Walaupun sebetulnya saat ini negara-negara berkembang dan negara-negara maju juga sedang mencoba teknologi-teknologi atau bahan baru atau bahan bakar terbarukan untuk menggantikan atau ketergantungan dari bahan bakar berbasis fosil yang disebut dengan BBM ini. Nah, di beberapa negara tentu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu. Salah satunya adalah di Indonesia yang bernama Badan Usaha Milik Negara. Tentu kalau kita mendengar BUMN ya atau Badan Usaha Milik Negara, itu berarti perusahaan tersebut dikendalikan oleh negara untuk keberlangsungan dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Begitu seharusnya kan. Tetapi apa jadinya jika BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas ternyata dikorupsi? Dan ada kabar bahwa ternyata salah satu jenis BBM dengan RON yang sangat bagus. RON itu kan kepanjangan dari Research Octane Number, atau yang disebut dengan nomor yang diklasifikasikan seberapa spontan dia terbakar. Jadi semakin tinggi RON-nya semakin bagus terhadap mesin dan kinerja yang ada di dalamnya. Jadi apa jadinya jika ada salah satu BUMN yang bergerak di bidang migas ternyata dikorupsi besar-besaran, bahkan sampai nyampe ke kuadriliun. Ya tentu ini sangat mengecewakan, karena memang kita ya masyarakat pada umumnya itu sangat bergantung kepada minyak dan gas. Kalau tidak ada kedua itu, tentu perindustrian tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Mobil-mobil akan mogok dan lain sebagainya. Tapi ya
kenyataannya sudah terlanjur. Ternyata salah satu BUMN yang bergerak di bidang itu, yaitu Pertamina, ya dikorupsi ternyata. Lagi-lagi Indonesia harus mendengar kabar ada korupsi, dan itu pun dari BUMN yang konon katanya menjadi BUMN terfavorit, yaitu Pertamina. Ada apa dengan Pertamina sebetulnya? Ya, kita tidak akan membahas hal ini karena memang biar menjadi urusan pemerintah, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Yang akan kita bahas ternyata dari semua ini adalah mungkin masyarakat itu akan beralih, dan ya minimal kepercayaan kepada Pertamina bagi masyarakat Indonesia akan berkurang, dan ya secara tidak langsung masyarakat akan beralih kepada perusahaan yang lain. Karena masih banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan di bidang minyak dan gas. Katakanlah ada Petronas, ada Castrol, dan ada Shell. Nah, kebanyakan dari kita kalau di kota-kota besar ya, Shell itu kan mahal harganya. Ya, dan kenapa Shell itu lebih laku dibandingkan dengan Petronas ataupun Castrol? Jadi gini, saya disclaimer ya, bukan saya mendukung Shell, tetapi memang pelayanan dan juga kualitas yang ada di Shell itu memang jauh lebih baik ketimbang Pertamina ataupun Petronas. Kenapa? Nah, jadi Shell itu apa sih sebetulnya? Kita kenalan dulu dengan Shell ya. Shell itu sebetulnya adalah perusahaan minyak dan gas yang berasal dari dua negara, yaitu Inggris dan Belanda. Di mana pada waktu itu Shell Transport dan Trading Company itu didirikan pada tahun 1897 di Inggris, dan kantornya berada di London. Kemudian kalau di Belanda itu ternyata didirikan sejak tahun 1890. Jadi lebih dulu di Belanda ya, selisih 7 tahun. Dan ternyata Shell ini ya di Belanda itu ditemukan oleh seorang yang bernama Aiko Jan Zilker. Ternyata beliau adalah seorang Belanda yang menemukan minyak di Sumatera. Lagi-lagi di Indonesia. Ya dulu namanya masih Hindia Belanda. Dan sejak saat itu Shell mulai dikenal oleh masyarakat dengan kualitasnya, dengan quality controlnya, hingga akhirnya Shell ini yang ada di Inggris ataupun di Belanda itu merger menjadi sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang gas dan minyak, hingga akhirnya sampai sekarang di era modern mereka tetap eksis. Nah, apa yang menyebabkan Shell ini menjadi kualitasnya sangat bagus, kemudian mereka lebih laku daripada Petronas ataupun Castrol sekalipun? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tentu di berbagai daerah mungkin berbeda ya, tetapi ini saya ambil dari beberapa data gitu ya, karena memang konsumtif orang Indonesia kan beda-beda gitu. Pertama gini, Shell itu mengkhususkan untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan dan kota-kota besar, yang berkhusus kepada mereka yang bergerak di bidang bisnis, mereka yang profesional, dan mereka yang menginginkan performa mesin dengan bahan bakar yang tinggi. Jadi research octane number-nya Shell itu kan lebih bagus. Karena memang Shell ini bertujuan untuk kaum-kaum tertentu ya, dalam hal ini adalah menengah ke atas, sehingga Shell ini bukan BBM bersubsidi. Jadi kalau bukan bersubsidi berarti Shell itu lebih mahal karena tidak disubsidi pemerintah. Ya memang sih ada monopoli Pertamina di situ juga ya. Karena kalau misalkan Shell ini dibiarin, ya Pertamina juga bakal kolaps gitu. Ada sesuatu juga sih sebetulnya di balik Shell ini. Kemudian ketika Anda mengisi full tank ya di Shell gitu, itu harganya pasti pas. Misalnya nih 23.000, itu nggak akan lebih. Sudah 23.000 saja, 50.000 nggak akan lebih dari 50.800, 50.500, bahkan 50.120, nggak akan seperti itu. Jadi ketika Anda isi full tank, maka petugas dari Shell itu akan langsung menekan angka yang pas di situ. Jadi tidak apa ya, dispensernya tidak ditekan gitu kan. Kalau di beberapa SPBU gitu ya, ketika petugasnya
ngisi BBM itu kan neken gitu ya, nggak berdasarkan nomor. Ya memang sih ada berdasarkan nomor, tetapi kan mungkin tidak akurat gitu. Kalau Shell itu jelas akurat, Anda bisa buktikan ketika ngisi BBM. Yang kedua, kualitas BBM-nya lebih bagus. Ya pastinya, karena Shell itu kan berbasis di dua negara ya, di Den Haag di Belanda dan juga di London Inggris, yang memang sudah dari dulu ya Shell itu teruji kualitasnya. Ketika kita menggunakan BBM dengan oktan number yang tinggi, tentu juga akan berimbas kepada performa mesin yang lebih bagus, kemudian jarak tempuh yang lebih jauh juga. Kenapa? Ya karena research oktan numbernya atau spontanitas bahan bakar yang terkena percikan api dan langsung terbakar itu berbeda, sehingga sangat berpengaruh kepada mesin dan performa ataupun onderdil yang ada di dalam komponen mesin tersebut. Dan itu akan Anda temukan di Shell. Begitu. Ya bukan berarti Pertamina jelek, bukan, tetapi memang dalam hal ini karena Shell itu bukan BBM subsidi, jadi bisa dipastikan Shell dalam hal ini itu lebih bagus ya dari Pertamina. Tetapi mungkin ketika Pertamina berbicara Pertamax Turbo dan lain sebagainya, ya sejajarlah dengan Shell. Tetapi kalau kita berbicara dengan seperti Pertalite, ya mungkin lebih bagus Shell. Itu yang kedua. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ternyata di SPBU Shell itu bisa memakai kartu kredit berapapun nominalnya, mau 1.000 kek, mau 2.000 kek, mau 5.000 perak kek, kalau Anda nggak malu. Tapi kalau di Pertamina ya ada sih, tapi di Pertamina dalam jumlah yang besar kartu kreditnya. Sedangkan kalau di Shell itu berapapun dilayani. Itulah perbedaan yang sangat mencolok. Ya Shell itu adalah perusahaan besar tapi menerima kartu kredit dengan nominal yang kecil, berbeda dengan Pertamina yang harus dengan nominal besar. Ya mungkin ada sesuatu di balik itu semua, tetapi ya yang jelas Shell itu lebih ramah dalam hal kantong ya, karena berapapun kartu kreditnya nominalnya dilayani oleh Shell. Kemudian yang berikutnya adalah di Shell itu menawarkan kompresor angin gratis. Ya memang ada sih di beberapa SPBU Pertamina yang menawarkan hal yang gratis juga, tetapi di Shell itu setiap hari gratis ya, tanpa embel-embel apapun. Mau kendaraan besar, mau kendaraan kecil, mau kendaraan roda 3, bahkan yang bukan pelanggan Shell pun dilayani oleh mereka dengan gratis dan senyuman yang ramah. Apakah di Pertamina seperti itu? Mungkin iya dan mungkin tidak. Ya Anda bisa buktikan sendiri. Kemudian berikutnya adalah pembersihan kaca bagian depan ya mobil secara gratis. Ini yang tidak dimiliki oleh Pertamina. Atau mungkin di jalan-jalan raya gitu, di kota-kota besar yang macet dengan polusi yang banyak gitu ya, itu kan kadang tuh suka ada tuh yang membersihkan kaca gitu kemudian dibayar. Itu kalau di Shell nggak usah bayar, gratis, semuanya free. Nah ini belum bisa ya ditemukan di Pertamina. Mungkin bisa meniru Shell atau mungkin bisa gebrakan yang lain gitu ya. Kemudian berikutnya di Shell itu dispenser BBM-nya itu bisa mengeluarkan jenis apapun, dan ini tidak akan ditemukan di SPBU lain seperti di Pertamina. Jadi kalau di Shell ketika ngisi bahan bakar berbasis solar itu juga bisa mengeluarkan Pertalite, bisa juga mengeluarkan premium, dan juga bisa mengeluarkan yang lain. Jadi satu dispenser bisa dipakai untuk beberapa jenis BBM. Berbeda halnya dengan Pertamina. Kalau Pertamina ya solar gitu, Pertalite, premium, oh premium nggak ada ya, Pertamax gitu, Pertamina Dex ataupun Pertamax Turbo juga sama. Tapi kalau di Shell semua dispenser untuk semua jenis BBM. Nah, ini kebalikan dari Pertamina. Ya mudah-mudahan bisa berbenah lah untuk seperti itu. Jadi nggak ribet ketika antri gitu. Ketika kita isi di SPBU gitu ya, itu kan harus antri tuh, harus nyari. Oh ini ternyata solar, oh ini ternyata Pertamax, ini ternyata Pertalite. Kalau di Shell semuanya bisa, satu dispenser untuk semua jenis BBM. Canggih kan? Ya memang canggih. Bagaimana dengan Pertamina? Anda nilai sendiri. Kemudian berikutnya petugas di Shell itu lebih taat aturan. Contoh nih, ketika ada mobil mau isi BBM solar, ya memang sih solar itu kan ada yang dimatiin mesinnya, ada yang nggak dimatiin.
Kemudian kalau bensin ya, bensin kalau misalkan nggak dimatiin ya petugasnya nggak akan ngisi BBM karena berbahaya. Safety first itu sangat diperhatikan oleh pegawai atau petugas dari SPBU Shell. Jadi mereka dalam hal ini lebih SOP, lebih taat peraturan. Kalau sepeda motor gitu ya, dilarang pakai HP, dilarang main HP. Mungkin kalau di beberapa SPBU Pertamina dibiarin pakai headset atau mungkin foto-foto atau mungkin balas chatting. Kalau di Shell Anda tidak akan dilayani sebelum Anda berhenti untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa? Safety first lebih penting daripada isi BBM kayak gitu. Jadi kalau misalkan Anda masih sibuk nelpon, sibuk ngechat, sibuk balas email, sibuk inilah, pakai headset lah, pakai bluetooth lah, Anda tidak akan dilayani sebelum Anda berhenti. Dan itu pun dilayani secara ramah. Mohon maaf Pak, berhenti dulu karena kita akan isi BBM bla 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 dan semacam itu. Nah, jadi dalam hal ini petugas dari SPBU Shell itu lebih paham SOP. Bukan saya mengatakan Pertamina tidak SOP, tetapi memang kalau di Shell lebih memperhatikan SOP sekecil apapun karena bisa membahayakan. Jadi hal-hal sekecil apapun yang dapat membahayakan itu sangat diperhatikan oleh Shell. Bukan malah membiarkan, bukan malah ngobrol-ngobrol ataupun ya bercandaan. Dan tentunya di Shell tidak melayani isi drigen. Kalau di Indonesia, kalau di Pertamina atau mungkin di beberapa kota yang lain gitu ya, aduh itu banyak sekali tuh yang beli BBM isi drigen tuh, berliter-liter itu, bahkan sampai ratusan liter, bahkan sampai dijual lagi ya ke pedagang eceran, bahkan sampai ada truk gitu ya, ada pick up yang khusus untuk membeli drigen di SPBU Pertamina. Itu pun dibiarkan gitu ya. Sebetulnya ya itu memang sah-sah saja karena memang perekonomian masyarakat beda-beda kalau di Indonesia ya. Tetapi kalau di Shell Anda tidak akan menemukan pemandangan yang seperti itu. Jadi seperti itulah kenapa Shell itu lebih laku dan lebih laris dibandingkan dengan yang lain seperti Castrol ataupun yang ada di Petronas ya. Dan memang quality control dari Shell secara sejarah dan secara secara prosedur juga mereka lebih peka. Ya mudah-mudahan Pertamina bisa meniru Shell lah. Karena jantung utama perekonomian sebetulnya ada di energi gas dan minyak ini. Karena tanpa kedua itu ya aktivitas perkantoran, pertambangan dan apapun itu tidak akan berjalan tanpa adanya gas dan minyak. Mudah-mudahan Pertamina bisa kembali lagi untuk tidak melakukan hal seperti ini dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa membuat kita semakin percaya bahwa Pertamina bisalah untuk seperti itu ya, melangkah lebih baik lagi untuk bangsa yang besar ini. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan kurang ramah, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.